Bab 508 Apa yang barusan kamu katakan? Pada saat Luke memasukkan Lisa Feng ke dalam humernya, baku tembak di benteng di belakangnya menjadi sangat sengit. Dia menggaruk kepalanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada kam besar berisi 100 orang di seberang sana. Sambil menghela nafas, dia mengambil AK serta 2 klip yang dia dapatkan dari Pedro. Ini seharusnya cukup. Dia kemudian masuk ke mobil dan menginjak pedal, dan Humer meraung ke arah benteng. Setelah mengemudi sejauh 100 meter, dia membunyikan klakson dan menarik perhatian para prajurit yang bertempur dan mundur. Itu tidak diketahui. Kenapa dia masih di sini? Tanya sersan itu. Kapten mengerutkan kening. Dia menembakkan senapannya ke arah preman sambil berkata, dia di sini untuk menjemput kita. Sial. Sersan itu mengutuk, merasa bahwa orang asing ini ada di sini untuk menahan mereka. Dengan kemampuan tempur pasukan mereka, tidak mungkin para penjahat bisa mengejar mereka begitu mereka mundur. Saat dia memikirkan ini, serangkaian lampu depan muncul di jarak dekat saat mobil datang di jalan kecil dari berbagai arah untuk mengelilinginya. Sersan itu berkata, F***, orang-orang dari KAM ada di sini. Petik 2. Masuk ke mobil, perintah kapten singkat. Semua orang tetap diam, tetapi bergerak lebih cepat. Saat ini, target mereka telah diselamatkan oleh orang di Humer, dan jika mereka tidak ingin misi mereka gagal, hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menyingkirkan orang ini. Keenam orang itu saling menutupi saat mereka mundur ke Humer di sebelah jalan. Ketika mereka mendekati Humer, Luke melambai pada mereka. Masuk. Aku akan membawamu keluar dari sini. Kapten hanya membuka mobil dan masuk. Cepat, mundur. Dia tidak berpikir perlu membuang lebih banyak waktu di sini, tidak ketika sudah ada beberapa mobil yang datang untuk mengelilingi mereka. Keenam tentara itu dengan cepat masuk. Mereka semua lega melihat Lisa Feng berbaring di kursi belakang dengan tangan yang sudah diurus. Targetnya masih hidup, jadi pengemudi mobil ini juga ada di sini untuk menyelamatkannya, tidak mungkin dia adalah musuh. Luke berkata dengan santai, duduklah dimanapun kamu mau. Seseorang dapat menembak dari sunroof, tetapi saya sarankan Anda tetap berada di dalam mobil, karena dapat menahan peluru. Saat dia berbicara, Humer dengan cepat berputar. Di kursi penumpang, sang kapten, yang telah membidik para preman yang mengejar mereka, merasakan kepalanya berputar saat musuh menghilang dari pandangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, aku membidik. Bang, 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 dia terganggu oleh tembakan. Setelah memutar mobil, sisi Humer menghadap pengejar mereka. Saat Humer berputar, mobil pertama berada dalam jangkauan tembakan Luke, dan dia menjulurkan AK keluar jendela mobilnya dan melepaskannya dengan ganas. Kaca depan kedua pikap yang baru saja muncul di jalan setapak itu langsung dipenuhi lubang peluru, dan darah berceceran di mana-mana di dalam mobil saat menabrak pepohonan. Luke mengembalikan AK dan mempercepat, sebelum dia berbalik dan menatap kapten. Apa yang baru saja Anda katakan? Kapten, para prajurit, itu benar-benar curang. Mobil menjadi hening sejenak saat semua orang memandang pria berhelm itu, tetapi kapten tiba-tiba berkata, jangan ambil jalan utama. Mereka memiliki benteng di celah gunung, dan orang-orang di sini akan menyuruh mereka untuk memblokir jalan utama. Luke tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Kalau begitu kita turun saja di celah gunung. Kita akan bisa menyeberang begitu kita membunuh semua orang yang menghalangi jalan, kan? Dia diam-diam menambahkan dalam hatinya. Setelah hening sejenak, kapten berkata, belok kiri ke sungai. Kami punya rencana. B. Luke mengangkat alis dan memutar kemudi sehingga Humer naik ke jalan kecil di samping. Itu langsung menjadi perjalanan yang bergelombang. Saat kapten terus membimbing Luke, dia semakin kagum. Dia sudah mengira itu gila ketika Luke langsung membunuh 2 mobil orang dengan AK di satu tangan. Tapi duduk di Humer, dia menyadari bahwa orang ini sama baiknya dalam mengemudi seperti saat dia menembak. Di jalan yang terjal dan rumit ini, seseorang bisa saja secara tidak sengaja jatuh ke dalam lubang atau menabrak pohon atau batu jika tidak berhati-hati. Tapi Humer berhasil lolos dari semua bahaya ini. Penembak jitu, yang mengintai sekeliling mereka dari sunroof, tiba-tiba berkata, mereka mendekat. Kapten tahu itu tak terelakkan. Karena tidak mungkin mengambil jalan utama, mereka hanya bisa mengambil jalan keluar yang telah mereka atur sebelumnya, sungai. Namun untuk sampai ke sungai, mereka harus melewati musuh yang mengejar mereka. Siap-siap, dia berteriak. Semua prajurit menodongkan senjata mereka ke atap dan jendela. Pada saat berikutnya, 2 pikap muncul tidak jauh di jalan. Bang, 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 para prajurit jauh lebih terlatih daripada para preman. Mereka menyerang saat mereka bertemu musuh.
Luke hanya menembakkan aknya 2 kali sebelum dia berhenti. Darah menyembur dari pengemudi kedua pikap saat Luke menembak mati mereka. Penjahat lain di dua pikap panik saat kendaraan membelok dari jalan, dan Homer melewati mereka seperti angin. Bang, 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 bang. Para prajurit menembak tanpa henti, dan darah menyembur ke pikap sekali lagi. Kapten baru saja menghela nafas lega, ketika pikap lain tiba-tiba muncul di depan mereka. Penjahat yang berdiri di belakang pikap memiliki sesuatu yang disandarkan di bahunya, dan ekspresi kapten berubah saat dia meneriakkan, RPG. Dan tanpa sadar berjongkok di kursinya. Semua prajurit di dalam mobil kurang lebih melakukan hal yang sama. Berhadapan dengan RPG di jalan yang begitu sempit, mereka hanya bisa berdoa agar Homer yang dimodifikasi ini cukup kokoh. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim musuh terbang. Kedua mobil saling berhadapan pada jarak hanya 10 hingga 20 meter dan akan bertemu langsung dalam 2 detik. Luke melengkungkan bibirnya dan memasukkan AK di tangan kirinya keluar jendela. Berkat seberapa cepat mobil bergerak di jalan bergelombang, dia tidak bisa mengendalikan tembakannya, jadi dia mengosongkan klipnya sekaligus. Bang, 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 bang. Preman yang memegang RPG tertembak di paha. Dia langsung membungkuk kesakitan, tetapi dalam penderitaannya, dia menarik pelatuknya. Astaga, sama seperti itu, hulu ledak RPG menghantam bagian belakang pengemudi yang malang melalui jendela dan meledakkan kepalanya, sebelum menabrak dashboard pickup. Ledakan. Dengan suara ledakan, pickup itu berhenti saat bagian belakangnya terbalik. Luke sudah membelokkan mobil ke jalan setapak di samping, dan dia melaju melewati pickup. Dia melemparkan AK ke kursi penumpang bersama dengan klip. Jika Anda bebas, isi ulang pistol untuk saya. Tertegun sejenak, Kapten kemudian mengambil kedua item dan mengisi ulang. Memutar kepalanya dan melihat sisa-sisa pickup di luar jendela, dia berkata, ini. Luke berkata, dia penembak omong kosong. Dia menembakkan RPG ke mobilnya sendiri. Kapten, para prajurit, apakah Anda bercanda? Teknik sialan seperti itu dan Anda masih berani bermain dengan RPG. Baik, bukannya Kapten tidak pernah melihat seseorang bunuh diri sebelumnya seperti ini. Bab 509 Kamu berani menembak mobil baruku. Sebagian besar pengguna RPG di dunia sebenarnya jauh lebih buruk daripada yang bisa dibayangkan orang biasa. Beberapa mengubah pasangan mereka di belakang mereka menjadi ayam panggang, dan beberapa bahkan memegang RPG dengan cara yang salah ketika mereka meluncurkannya. Bertemu dengan seseorang yang membuat dirinya terbunuh di sini bukanlah hal yang aneh sama sekali. Setelah menyingkirkan dua rintangan ini, para prajurit menghela nafas lega. Sekarang mereka telah menembus garis pertahanan musuh, mereka hanya perlu waspada terhadap serangan dari samping dan belakang mereka. Kapten berkata ke walkie-talkie, "Whip, berapa lama lagi yang kamu butuhkan? Kami memiliki banyak musuh di ekor kami." Petik 2. Seseorang menjawab melalui walkie-talkie, "Kita akan mencapai tempat pertemuan dalam 5 menit." Siap-siap. Kapten, salin itu. Yang berarti mereka harus bertahan selama 5 menit. Sesaat kemudian, Luke menghentikan mobilnya di dekat sungai. Ini tempatnya. Kapten berkata, Anda harus memindahkan mobil Anda ke samping sehingga tidak menghalangi jalur tembak. Luke mengemudikan mobilnya 20 meter ke samping di belakang pohon besar sebelum dia melompat keluar. Ini bukan tempat yang buruk. Jika perahumu tidak datang, lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Dengan cepat mengatur garis pertahanan, Kapten berbalik dan bertanya kepada Luke, siapa kamu? Luke memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Orang Amerika. Saya dipercaya oleh dia untuk mencari agen mereka yang hilang, Lisa Feng. Kapten mengerutkan kening. Itu saja. Lukas mengangkat bahu. Itu saja. Jangan lupa untuk membawanya bersamamu saat kamu mundur nanti. Kapten mengangguk. Kemudian dia menjadi curiga. Bagaimana denganmu? Luke menunjuk ke Homer yang tidak jauh dari situ. Saya membayar $200.000 untuk mobil baru ini. Apakah Anda akan meninggalkannya di sini jika Anda adalah saya? Kehilangan kata-kata sejenak, Kapten berkata, akan sulit, tetapi saya akan membuangnya. Selama saya masih hidup, saya bisa menghasilkan 200.000 lagi. Petik 2. Lukas tertawa. Saya memilih untuk mempertahankannya dan hidup saya. Jika saya tidak bertemu Anda, saya akan turun gunung sekarang. Petik 2. Kapten tidak bisa berkata-kata. Apakah Anda mengatakan Anda akan dibawa dari gunung setelah tubuh Anda berubah menjadi keju Swiss? Saat mereka berbicara, mereka dikelilingi oleh preman lagi. Memegang aknya, Luke mulai menembak sebelum para prajurit melakukannya. Setelah ledakan tembakan, mobil-mobil di depan semua langsung melambat. Pengemudi ketiga mobil itu tewas.
Lebih banyak penjahat di mobil juga mati, dan musuh langsung kehilangan momentum. Membuang klip kosong dan mengisi ulang dengan yang terakhir, Luke menarik pegangan baut dan tersenyum. Melihat, tidak akan sulit jika aku ingin mendapatkannya. Keluar, Kapten dibuat terdiam. Jelas, tidak perlu ada orang yang bisa menembakkan AK secara berurutan dengan presisi seperti itu untuk takut pada ikan kecil. Setelah serangan Luke, para preman terdiam sejenak sebelum mereka mengubah taktik. Mereka menghentikan mobil mereka dan berpencar sebelum mereka perlahan maju. Dengan pendengarannya yang tajam, Luke menyadari bahwa para penjahat itu memiliki bala bantuan yang datang, itu hampir 100 orang. Penembak jitu menembak dan membunuh preman sesekali, jadi mereka tidak berani bergerak terlalu cepat. Preman-preman ini jelas tidak punya nyali, yang tercepat dan paling berani dari mereka pada dasarnya semua terbaring di tanah, tubuh mereka masih hangat. Para preman hanya bisa mengepung Luke dan para prajurit dengan keunggulan jumlah mereka yang luar biasa. Mobil baruku. Luke tiba-tiba mengutuk dan menembak 2 kali pada seorang preman. Si idiot itu akan meluncurkan RPG di Hummer baru milik Luke. Dia tentu tidak bisa membiarkan itu. Dia menoleh ke samping dan bertanya lagi, di mana evakuasimu? Mereka praktis berada tepat di depan kita sekarang. Sang kapten melepaskan serangkaian tembakan sebelum dia tiba-tiba berjongkok di sebuah lubang. Peluru yang masuk langsung menendang tanah di sekitar tepi lubang, menutupi kapten dengan debu. Dia berteriak, cabut, ayo cepat, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat dia berteriak, telinga Luke menajam. Di tengah tembakan dan teriakan, dia mendengar suara perahu motor. Beberapa detik kemudian, 2 shock air berputar di tikungan sungai dan menyerbu ke depan. Luke hanya bisa berseru kaget. Saat perahu-perahu melaju ke depan, seolah-olah dia bisa mendengar deru senjata Gatling di bagian depan perahu. Pada saat berikutnya, laras Gatling berputar dengan kecepatan tinggi dan moncong mereka menyala saat semburan peluru yang padat langsung menutupi pepohonan di tepi sungai. 2 detik kemudian, suara berat senapan mesin M240 bergabung dengan pertempuran. Di 2 kapal tempur khusus, 2 Gatling dan 3 senapan mesin M240 kembar melepaskan senjata yang mempesona. Para preman yang seperti serigala lapar beberapa saat yang lalu segera terjun ke neraka darah dan api. Tembakan itu memekakkan telinga saat peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah mereka dengan ganas, dan bercampur dengan amunisi pelacak yang menciptakan banyak garis api di tengah pepohonan seperti badai. Di hutan, cabang-cabang pohon dan kulit kayu dikirim terbang. Begitu juga tubuh para preman. Mereka yang reaksinya sedikit lebih lambat, atau yang tidak memiliki penutup yang cocok di dekatnya, langsung dicabik-cabik oleh badai logam. Begitu mereka mulai menembak, kedua kapal tempur khusus itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Salah satu perahu perlahan mendekati tepian tempat Luke dan yang lainnya berada. Tembakan dari buritan berhenti sejenak sehingga mereka bisa naik ke perahu. Perahu lain berputar-putar dan tidak berhenti menembak sama sekali, tidak memberikan kesempatan kepada para penjahat itu untuk mengatur napas. Tempat Luke dan yang lainnya berada di tepi sungai sebelumnya adalah tempat yang sedikit menonjol ke sungai. Itulah mengapa dia mengatakan bahwa itu bukan tempat yang buruk. Jika kapal tempur khusus tidak muncul, dia dan para prajurit akan dengan mudah dikepung oleh para preman. Tapi sekarang setelah para preman mengerumuni daerah itu, mereka mati lebih cepat. Daya tembak menembus pepohonan lagi dan lagi, seolah-olah penembak di 2 kapal tempur khusus sedang menyapu bersih. Dalam waktu kurang dari 20 detik, tidak ada satupun penjahat yang berdiri di hutan. Mereka entah terbunuh atau tersungkur ke tanah untuk menghindari kematian. Melihat kapten dan timnya menempatkan Lisa Feng di atas kapal, Luke berkata kepada mereka, saya pergi. Semoga beruntung untukmu. Kapten berbalik dan berteriak, kamu benar-benar akan turun gunung sendirian. Luke masuk ke Hummer sambil tersenyum. Dia menutup pintu dan menyalakan mobil, sebelum dia mengacungkan jempol kepada kapten. Kemudian, Hummer dengan cepat berbalik dan melaju di sepanjang tepi sungai. 2 preman baru saja merangkak keluar dari pohon. Mereka hampir tidak bisa bernapas, ketika mereka melihat sebuah mobil terbang melewati mereka. Bang! Bang! Luke menarik kembali tangan kirinya dan memasukkan kembali pistolnya ke dalam sarungnya. Di sisi lain, melihat mayat-mayat preman di tanah, dan Hummer menghilang dengan cepat ke dalam hutan, kapten menggosok mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Orang ini merasa tidak benar. Dia memiliki keterampilan yang sangat profesional, tetapi dia sangat santai. Itu hanya membunuh orang, apakah Anda benar-benar harus pamer? Sang kapten bergumam pada dirinya sendiri, sebelum dia menepuk rekan setimnya di depannya. Baiklah, ayo kembali.
Perahu-perahu tempur khusus yang telah mengambil pasukan berbalik tanpa tergesa-gesa dan menuju ke arah yang mereka datangi. Bab 510 ini sangat Amerika dan Hollywood. Meski begitu, senapan mesin di dua perahu motor tempur khusus masih mengeluarkan senjata seperti orang gila. Ledakan. Sebuah truk yang dikendarai oleh para preman di sini akhirnya meledak karena tiba-tiba terlempar ke awan jamur kecil. Begitu saja, dua perahu motor menyapu daerah tak berpenghuni ini dan membawa rekan satu timnya pergi, meninggalkan hutan yang dipenuhi peluru, mayat, mobil yang terbakar, dan preman yang gemetaran. Melihat pemandangan ini di kaca spion, Luke hanya bisa mengangguk. Sangat bagus. Itu sangat Amerika dan Hollywood. Menekan musuh dengan daya tembak yang luar biasa sebelum tentara muncul untuk membersihkan kekacauan adalah pendekatan pertempuran yang paling umum diadopsi oleh tentara Amerika. Luke mengambil jalan memutar di Hummer dan mengingat drone yang mendarat di atap gedung sebelumnya, sebelum dia langsung meluncur dari gunung. Dia tidak berpikir ada orang yang ingin memblokir jalan setelah ini. Setengah dari 100 orang di markas Christope tewas. Selanjutnya, para prajurit telah pergi dengan perahu, jadi kecil kemungkinan para preman itu akan terus menghalangi jalan. Ketika Luke memikirkan ini, sebuah pikap tiba-tiba muncul di depan. Segelintir pria di mobil pikap itu semuanya memegang senapan. Setelah kedua kendaraan itu saling berpapasan, tiba-tiba mobil pikap itu berbalik mengejar Luke. Senapan di pikap melepaskan tembakan. Luke bisa mendengar peluru berdenting di mobilnya. Dia memutar matanya. Orang gila. Dia mengeluarkan pistolnya dari sarung di pahanya, menancapkannya keluar jendela, dan memutar pergelangan tangannya. Bang, 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 bang. Setelah beberapa teriakan, para penembak di pikap semuanya jatuh, dan dua lubang muncul di kaca depan di depan pengemudi. Bam! Ledakan. Terdengar suara benturan teredam di belakang mobil Luke, dan dia mengembalikan pistolnya dan menghela napas. Bukankah baik untuk hidup dengan jujur? Sistem, menyelamatkan Lisa Morales, agen DEA. Lengkap. Total pengalaman, 100. Total kredit, 100. Tingkat kontribusi, 70%. EXP plus 70. Kredit plus 70. Sistem, hilangkan kam rahasia geng Christope. Lengkap. Total pengalaman, 3000. Jumlah kredit, 3000. Tingkat kontribusi, 30%. EXP plus 900. Kredit plus 900. Hadiahnya tidak buruk. Sebagian besar hadiah pasti diberikan kepada dua perahu motor tempur khusus untuk menghancurkan kam rahasia. Lagi pula, ada hampir 10 senapan mesin di kedua kapal itu, dan mereka telah menembakkan ratusan peluru lebih banyak daripada yang dimiliki Luke. Itu adil untuk mengatakan bahwa mereka adalah kontributor yang lebih besar. Tapi siapa yang tahu apakah ini bisa dianggap sebagai balas budi atas nama Dustin? Memikirkan itu, Luke memanggil Dustin. Bos, aku yang mengurusnya. Tapi saya bertemu dengan beberapa SEAL ketika saya menyelamatkannya, jadi saya menyerahkannya kepada mereka. Mereka akan membawanya kembali. Dustin tercengang. Sudah, itu baru 2 hari. Lukas tertawa. Betul sekali. Tapi SEAL memang membantu. Bisakah ini dianggap sebagai balas budi? Dustin bertanya, bagaimana tepatnya Anda menyelamatkannya? Lukas berpikir sejenak. Saya mendobrak dan menyelamatkannya sendiri. Saat saya mundur, para penjahat disiagakan, dan SEAL kebetulan ada di sana, dan melindungi saya. Merenung sejenak, Dustin berkata, kalau begitu itu bukan masalah besar. Jadilah. Luke bertanya, tunggu, bos, liburanku belum berakhir, kan? Dustin tersedak dan tidak bisa memberikan jawaban sampai lama kemudian. Kamu bisa kembali dalam 2 minggu selama Selina setuju dengan itu. Apa yang bisa dia katakan? Luke bahkan tidak dapat mengganti biaya perjalanannya untuk perjalanan ke Brasil ini. Plus, dia juga harus membayar dari sakunya saat dia di sana. Dia benar-benar bebas untuk menghabiskan beberapa hari lagi di Brasil. Menutup telepon sambil tersenyum, Luke bergumam, Selina pasti baik-baik saja denganku. Tapi setelah berpikir sejenak, dia memanggilnya. Halo, sayang, sekarang jam 7 pagi di New York. Saatnya bangun dan buang air kecil. Nyah. Suara marah Selina meledak di telepon. Mengingatkan Selina bahwa dia harus mengembangkan kebiasaan hidup sehat dan memberitahunya bahwa dia akan berada di Rio selama 2 minggu, Luke bersiul ketika dia menyeberangi jembatan laut lagi. Melihat kota yang indah di sisi lain jembatan, dia terkekeh. Aku tidak akan pernah melupakan Rio. Dia menginjak pedal gas dan melesat menuju kota. Rio sama menawannya di pagi hari. Itu adalah hari yang cerah lagi, dan Mei adalah salah satu bulan paling keren dalam setahun di Rio,
yang berada di belahan bumi selatan, suhu minimum tidak lebih dari 20 derajat Celcius sesekali dianggap dingin. Mengemudi melewati pantai, Luke memandangi gadis-gadis berbikini yang keluar pagi-pagi sekali dan terkekeh. Dia menemukan tempat untuk memarkir mobilnya dan pergi ke pantai juga. Dia telah menyelesaikan misi terpentingnya untuk membalas budi, dan memiliki sisa waktu untuk dirinya sendiri. Tidak perlu baginya untuk terburu-buru. Lagi pula, bundel pengalaman tidak akan kemana-mana. Memikirkan itu, dia pergi ke restoran tepi laut dan memesan sarapan yang lezat. Dengan santai menyelesaikan sarapan, dia memeriksa arlojinya dan melihat kerumunan gadis yang semakin banyak di pantai, sebelum dia berbalik dan pergi. Dia berkeliaran di sekitar kota di Humer dan memeriksa bagian luar sebuah bangunan kecil dan biasa-biasa saja, sebuah gedung perkantoran, dan sebuah villa di lingkungan yang kaya. Ini adalah lokasi persembunyian Christophe yang dipaksa Luke keluar dari Pedro. Christophe lebih dari seorang broker. Dia kebanyakan dalam bisnis transaksi dan tidak terobsesi untuk memperluas wilayahnya. Dia melakukan bisnis di Rio karena lingkungan khusus di sini. Ada batas gangguan di sini dan itu tidak sepenuhnya melanggar hukum. Itu adalah tempat yang sangat cocok bagi seseorang sekotor dia untuk beroperasi secara bebas dan merawat bawahan. Tapi kota ini adalah wilayah kekuasaan besar lainnya, seperti Hernan Reyes, yang merupakan salah satu bos terbesar di Rio. Dengan demikian, semua lokasi ini pada dasarnya berada di bawah kendali Hernan Reyes. Luke menghabiskan 2 hari berikutnya dengan sangat santai. Setiap kali dia pergi keluar untuk makan atau berbelanja, dia akan mengirimkan drone-nya untuk mengumpulkan intelijen. Dari pergerakan orang-orang dari kubu itu, dia menemukan lebih banyak rekan mereka. Itu seperti mencabut ubi jalar dari tanah, menarik satu keluar memberinya serangkaian bonus. Luke tidak bisa lebih bahagia selama 2 hari itu. Sementara dia mengetik semua jenis informasi cadangan di laptopnya, dia tanpa sadar bergumam, 20, 20, 50, 20, 100, 200, 50. Secara umum, sistem akan memberikan 20 pengalaman dan poin kredit untuk orang jahat, 30 hingga 50 untuk pemimpin kecil, dan 1 hingga 300 untuk yang lebih ganas atau pemimpin geng tingkat menengah ke atas. Itu adalah pola yang Luke temukan setelah waktu yang lama. Tentu saja perkiraannya tidak akurat, tapi dia senang melakukannya. Angka-angka yang dia gumamkan sebenarnya adalah jumlah minimum yang bisa dia dapatkan. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri dan membuat catatan, Luke sangat antusias untuk beberapa hari berikutnya di Rio. Sama seperti itu, sudah hari kelima sejak dia tiba di Rio. Tadi malam dan malam sebelumnya, dia telah menghancurkan 2 gudang obat-obatan terlarang. Dia tidak membunuh banyak orang, tetapi telah membuang banyak barang. Hadiah lebih dari 2.000 pengalaman dan poin kredit membuatnya dalam suasana hati yang sangat baik saat dia membakar obat-obatan. Bab 511 Kecantikan, butuh bantuan. Tiba-tiba, wajahnya berubah ketika dia melihat gambar pengawasan yang dikirim oleh drone. Di layar, sebuah mobil balap sedang dibuntuti oleh 3 mobil lain dengan kecepatan tinggi. Mengejar mobil bukanlah hal yang aneh. Yang penting mobil yang dikejar itu milik Vanessa. Luke telah memasukkan mobilnya ke database-nya setelah bertemu Vanessa malam itu. Melihat ketiga mobil mengejar Vanessa di layar, Luke terkekeh. Menarik. Dia kemudian memutar kemudi dan melaju ke arahnya. Vanessa merasa sangat jengkel. Keberuntungannya tidak terlalu bagus dalam beberapa bulan terakhir. Setelah meninggalkan New York, dia telah melakukan perjalanan melalui beberapa kota Amerika lainnya, berharap menemukan lebih banyak peluang untuk menghasilkan uang. Namun seiring berjalannya waktu, pasangannya harus pergi satu persatu karena berbagai alasan, sehingga mereka hanya bisa bubar. Dia mencoba mengoperasinya sendiri, tetapi selalu gagal di saat-saat terakhir. Tak berdaya, dia menemukan kesempatan untuk pergi ke Meksiko dari Amerika, sebelum dia kembali ke Rio. Sekarang, dia hanya bisa menghasilkan uang dengan berpartisipasi dalam balapan mobil bawah tanah. Meskipun hidupnya lebih baik daripada kebanyakan orang di Brasil, itu sama sekali tidak seperti hidupnya sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya, seorang kenalan lama yang dia temui ketika dia menyelinap melintasi perbatasan dari Meksiko mengiriminya tawaran pekerjaan. Karena hidup tidak baik untuknya akhir-akhir ini, dia tidak berpikir 2 kali untuk menerima tawaran itu. Baru kemudian dia mengetahui bahwa itu adalah pekerjaan besar yang bernilai 100 juta dolar. Harganya adalah dia akan berhadapan dengan orang besar terbesar di kota, Hernan Reyes. Namun, uang sangat kuat. Dia tidak bisa berhenti setelah mendengar bahwa hadiahnya 100 juta dolar, jadi dia bergabung dengan tim pada akhirnya. Karena Vanessa adalah orang lokal dan berkeliaran di pasar mobil bawah tanah, dia dipercayakan dengan tugas pengintaian.
Tidak ada yang tahu apa yang salah, tetapi dia mendapat perhatian dari sekelompok agen FBI tepat setelah dia meninggalkan rumah. Mengutuk dalam hati, Vanessa dengan cepat berbelok di sudut jalan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat apa yang ada di depan. Apakah kamu serius? Sial. Di depannya ada jalan yang benar-benar macet karena kecelakaan mobil. Dia tidak bisa melewatinya sama sekali. Adapun jalan di belakangnya, 3 mobil FBI berada tepat di samping satu sama lain, tidak menyisakan ruang untuk dia lewati. Sambil menggertakkan giginya, dia keluar dan berlari ke gang terdekat. Yang benar adalah bahwa dia adalah pengemudi yang jauh lebih baik daripada dia seorang pelari. Dia bahkan masih mengenakan sepatu hak tinggi pada saat itu, yang semakin mempengaruhi kecepatannya. Dia mendengar suara samar mobil-mobil yang berhenti di belakangnya. Agen-agen FBI telah tiba, tetapi dia hanya berlari 10 meter ke dalam gang. Pada saat itu, dia menyadari bahwa gang itu adalah jalan buntu. Apakah nasibnya semakin buruk? Dia ditangkap dengan putus asa. Hai, Nona Vanessa. Kita bertemu lagi. Apakah Anda keluar untuk lari pagi? Sebuah suara terdengar dari atas di samping. Tertegun, Vanessa berbalik dan melihat. Dia melihat seseorang menjulurkan kepalanya dari atas dinding dan tersenyum padanya. Itu tidak lain adalah Lukas. Kamu, untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Luke, bagaimanapun, melirik ke belakang. Sepertinya ada yang mencarimu. Apakah Anda yakin tidak ingin bersembunyi? Vanessa berbalik. Dia tidak melihat siapapun, tetapi dia bisa mendengar banyak langkah kaki mendekat dengan cepat. Dia memelototi Lukas. Di mana saya bisa bersembunyi? Luke bertanya, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Vanessa menggertakkan giginya. Iya, dia telah ditipu oleh Luke sebelum kembali ke New York. Dia tahu bahwa petugas itu licik, tetapi dia memotongnya sekali. Juga, Charsiu sangat enak. Lukas tertawa. Terserah kamu, Nona cantik. Dia kemudian mengulurkan tangannya, dan Vanessa meraihnya. Kemudian, dia merasa seperti terbang. Beberapa detik kemudian, 3 agen FBI dengan rompi taktis menyerbu masuk. Si botak berotot di depan terkejut. Di mana dia? Kedua rekannya berpisah dan memeriksa lokasi sebelum mereka berdua menggelengkan kepala. Ini adalah jalan buntu. Si botak berotot menggaruk kepalanya. Apa-apaan? Bisakah wanita ini terbang? Saat dia menanyakan pertanyaan itu, Vanessa tidak merasa seperti sedang terbang sama sekali. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah dia harus mandi begitu sampai di rumah. Menempel erat pada Luke dengan keempat anggota tubuhnya, dia merasakan mereka menyapu celah sempit di antara gedung-gedung, dan dalam waktu kurang dari 10 detik, mereka keluar di pinggir jalan. Luke berhenti dan bertanya, baiklah, Nona Vanessa, apakah Anda ingin mengambil mobil balap Anda? Vanessa turun dari punggungnya dan menepuk-nepuk rambutnya untuk memastikan tidak ada jaring laba-laba di dalamnya. Dia kemudian berkata, tidak ada gunanya, mereka pasti akan melacaknya. Lukas tersenyum. Apakah kamu butuh tumpangan? Vanessa berhenti dan menatapnya selama beberapa detik sebelum dia mengangguk. Oke. Sesaat kemudian, Vanessa bertanya dengan santai dari kursi penumpang, apa yang terjadi dengan mobil ini? Apakah kamu merampok seseorang? Lukas mengangkat bahu. Aku menyelamatkan seseorang. Vanessa tercengang, tidak menyangka dia akan menjawab begitu jujur. Temanmu. Luke berkata, tugas pribadi. Tak bisa berkata-kata untuk sesaat, Vanessa menggelengkan kepalanya dengan geli. Aku seharusnya melihat itu datang. Anda bukan polisi biasa. Luke tidak terlalu ambil pusing. Jika saya polisi biasa, Anda pasti sudah dijebloskan ke penjara, bukan? Vanessa kehilangan kata-kata. Apakah kamu mengikutiku? Dia tiba-tiba bertanya. Lukas tertawa. Tidak, aku tidak. Vanessa sama sekali tidak yakin. Itu adalah kebetulan yang terlalu besar bagi mereka untuk secara tidak sengaja bertemu satu sama lain 2 kali berturut-turut di sebuah kota metropolitan dengan jutaan penduduk. Menyadari kecurigaannya, Luke mengangkat bahu. Saya mengikuti Hernan Reyes. Vanessa terkejut. Apa? Luke berkata, sederhananya, dia dan aku terhubung karena insiden tertentu, jadi aku menyelidikinya secara sepintas. Dan, Vanessa tanpa sadar bertanya. Luke terkekeh tapi tidak mengatakan apa-apa. Vanessa langsung mendapatkannya. Apakah ada, dan, adalah rahasia atau tidak, sama seperti bagaimana itu juga merupakan rahasia mengapa dia dan pasangan barunya mengejar Hernan. Menghentikan topik pembicaraan, Luke menanyakan hal lain. Bagaimana kabarmu dalam beberapa bulan terakhir? Apa kamu senang? Wajah Vanessa menjadi gelap. Mengapa orang ini mengangkat topik yang begitu menyedihkan? Melihat wajahnya, Luke mengangguk,
tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya itu tidak mudah. Vanessa mendengus dan memelototinya dengan mata elektriknya yang menawan sekali lagi. Luke menepi sambil tersenyum. Di sini, Vanessa hendak membuka pintu, ketika Luke berkata, "Tunggu sebentar. Mengapa kita tidak memainkan beberapa kartu?" Dia melihat kartu poker di tangan Luke dengan heran. "Permisi, apakah kamu benar-benar baru saja mengatakan itu?" Luke melepas kacamata hitamnya dan tersenyum cerah padanya. "Saya seorang peramal. Mari kita mainkan 2 permainan blackjack, dan saya akan tahu apakah Anda akan beruntung nanti." Melihat mata biru Luke yang dingin, Vanessa sepertinya sedang kesurupan, dan entah bagaimana melupakan rencana awalnya untuk menolaknya. Bab 512 Pria di dunia ini pada akhirnya semua tentang wajah. 5 menit kemudian, Vanessa yang kebingungan turun dari mobil. Dia melihat Luke melambai padanya dan pergi, dan entah kenapa rasanya ingin tertawa. Mengapa dia memainkan permainan kartu dengannya sebelum pergi? Dia bahkan mengklaim bahwa game itu bisa mengubah hidupnya. Itu akan lebih meyakinkan jika dia menggunakan kartu tarot. Dia juga mengatakan bahwa dia bisa mengetahui seperti apa keberuntungannya berdasarkan berapa kali dia menang atau kalah. Itu bahkan lebih sulit dipercaya. Namun ketika dia dihadapkan dengan semua omong kosong ini, dia benar-benar mendengarkannya dengan penuh minat, seolah-olah dia disihir. Dia pasti gila. Tapi mungkin permainan ini benar-benar membantu, karena suasana hati Vanessa jauh lebih baik saat dia berjalan ke sebuah gang, bersiul. Luke, yang baru saja kalah 2 ronde berturut-turut, menyaksikan Vanessa pergi sebelum dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Keberuntunganmu baru kembali normal setelah kamu bertemu denganku." Dia melihat kemampuan Vanessa yang sekarang redup dalam daftar, tetapi tidak merasa menyesal. Kemampuan Vanessa sudah ada cukup lama baginya untuk mempelajarinya. Saat ini, elementary driving ada dalam daftar kemampuannya sendiri dan tidak ditandai, yang berarti bahwa kemampuan itu miliknya. Inti dari mode pembelajaran super adalah untuk belajar, bagaimanapun, bukan hanya untuk menyalin kemampuan. Dia juga membiarkan Vanessa pergi karena alasan sederhana. Pertama-tama, sistem tidak menganggapnya sebagai seseorang yang harus dibunuh. Kedua, dia telah memberi Luke kemampuan dasar. Terakhir, dan yang paling penting, dia memiliki wajah yang cantik. Pria biasa manapun akan menyukai wajah cantik. Luke juga memiliki elementary driving yang dia peroleh dari Belle, Ratu Taksi di New York, dan dia melihat Vanessa mengambil rute memutar dalam gambar drone sebelum dia memasuki pabrik yang ditinggalkan. Setelah berhari-hari menyelidiki, dia mengetahui bahwa Hernan Reyes sangat kuat dan pengaruhnya meluas ke semua aspek Rio. Di permukaan, Hernan adalah seorang pengusaha besar yang melakukan banyak pekerjaan amal. Dia membangun sistem air minum untuk daerah kumuh, menyumbangkan uang ke sekolah, dan mendirikan banyak rumah sakit. Tapi secara pribadi, bos besar ini terlibat dalam semua bisnis bawah tanah. Dia tidak tertarik pada hal lain. Jika Luke bisa menjatuhkannya, Dedi System harus memberinya 1000 pengalaman dan poin kredit, bukan? Merenungkan pemikiran ini, Luke menggambar salib di sebelah nama Hernan. Tapi apa yang Vanessa dan timnya lakukan? Itu tidak mungkin uang, dipimpin oleh si botak dan pemuda tampan. Anggota tim lainnya telah menyaksikan jutaan uang tunai terbakar menjadi abu di depan mata mereka malam sebelumnya. Benar, Vanessa adalah salah satu perampok bertopeng hitam yang menyerang gudang Hernan tadi malam. Mungkin karena dia terlalu khas, jadi dia tidak pernah melepas topengnya. Dia bahkan telah mengenakan pakaian pria. Mungkin dendam pribadi adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Lalu, apakah mereka semua punya sejarah dengan Hernan? Mengemudikan mobil ke sebuah gang, Luke dengan cepat mendekati pabrik. Pabrik itu tua dan luas, dan telah dibersihkan secara khusus. Ada sofa dan tempat tidur di satu sudut, dan mobil dan suku cadang mobil di sudut lain, di mana mobil-mobil itu dimodifikasi. Ada kompor di sudut lain, di mana 2 orang kulit hitam sedang membuat makanan. Dengan hanya satu aroma makanan, penilaian Luke terhadap keterampilan kuliner mereka adalah neraka. Vanessa sedang berbicara dengan beberapa orang di sofa. Kelompok ini terdiri dari berbagai jenis kelamin dan ras. Botak berotot dan pemuda tampan yang telah membakar simpanan Hernan juga ada di sini. Dengan hidung mancungnya, Luke memutuskan bahwa semua orang di sini telah terlibat dalam operasi pembakaran uang pada malam sebelumnya. Setelah menguping sejenak, dia menyadari bahwa gerombolan ini sebenarnya mengincar semua uang Hernan. Mereka telah membakar jutaan uang tunai karena mereka ingin Hernan mengumpulkan sisa uangnya di satu tempat sehingga mereka bisa mengambilnya sekaligus. Bagaimanapun, melakukan satu perampokan jauh lebih mudah daripada melakukan 10. Dengan provokasi si botak, jika Hernan tidak mengumpulkan uangnya,
bagaimana jika beberapa juta lebih dibakar lagi? Jika mereka melakukannya sekali, mereka bisa melakukannya lagi. Hernan punya banyak orang, tapi dia tidak bisa menjaga semua miliknya, kemungkinan besar si botak akan menyerang mereka satu persatu. Jadi, itu tipuan. Lebih jauh lagi, tampaknya si botak berotot dan pemuda tampan itu benar-benar memiliki dendam pribadi terhadap Hernan, yang membuat tindakan mereka semakin menyesatkan. Mereka bertaruh bahwa Hernan tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Rencana mereka sebenarnya telah dimulai dengan baik. Dari lokasi yang telah diperiksa Luke dalam 2 hari terakhir, dua telah mengirimkan uang tunai dalam jumlah besar. Dia tidak bergerak karena itu tidak perlu. Selama dia menangkap Hernan, bukankah orang besar ini akan mengakui segalanya? Tetapi ketika dia mendengarkan orang-orang ini berbicara tentang merampok suatu tempat, Luke mendecakkan lidahnya. Bagaimana berani? Anda bahkan berani merampok kantor polisi. Setelah diam-diam mengambil foto orang-orang ini, Luke mundur. Tidak buruk orang-orang ini mengejar Hernan. Hernan lebih cenderung membuat kesalahan saat dia sibuk melindungi uangnya. Mengambil keuntungan dari kekacauan adalah strategi pamungkas. Luke kembali ke pantai pada sore hari. Duduk di depan kios dengan laptopnya, dia memikirkan rencana operasi ini. Vanessa dan timnya akan beraksi dalam 1 atau 2 hari. Akan lebih baik baginya untuk memanfaatkan waktu ini. Yang terbaik adalah jika dia bisa menangkap Hernan hidup-hidup. Dia sangat tertarik pada kecerdasan yang mungkin dimiliki orang besar ini. Tiba-tiba, dia melihat 2 kaki panjang keluar dari sudut matanya. Dia menoleh dan melihat Vanessa dan seorang pria Asia berjalan di kejauhan, lalu berhenti di tempat teduh untuk mengobrol santai satu sama lain. Luke merasa geli. Apa yang mereka lakukan kali ini? Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengerti. Hernan Reyes muncul di kedai kopi di hotel terdekat. Luke mengaktifkan pengumpul suara di ponsel palsunya dan mendengarkan percakapan Vanessa dan pasangannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Orang itu membawa 6 pengawal bersamanya, dan kaca di sekelilingnya mungkin anti peluru, kata pria Asia itu dengan lembut sambil mengunyah keripik. 8. Hanya ada 1 orang masing-masing di meja di sebelah kiri dan di belakangnya. Apakah Anda pikir mereka terlihat seperti orang-orang yang ada di sana untuk minum kopi? Vanessa berkata dengan suara rendah sambil melirik Hernan. Sudah berapa lama kamu tidak aktif sejak terakhir kali? Tanya pria Asia itu. Wajah Vanessa menjadi gelap. Tidak bisakah aku istirahat? Pria Asia itu menatap wajahnya. Nasib burukmu belum hilang. Vanessa memalingkan wajahnya dan menolak menjawab pertanyaan menyedihkan itu. Pria Asia itu mengangkat bahu dan menghentikan obrolan. Dia berbalik ke arah Hernan. Bagaimana kita bisa mendapatkan sidik telapak tangannya? Dominic pasti bercanda. Kami akan dihentikan oleh pengawalnya segera setelah kami mendekatinya. Petik 2. Vanessa mendengus. Itulah mengapa hal-hal tertentu hanya bisa dilakukan oleh wanita. Bab 513 Sialan kamu sebenarnya ingin. Saat dia berbicara, Vanessa melepas balutan kain kasa yang dia kenakan di pinggangnya untuk memperlihatkan kakinya yang super panjang yang sama memikatnya dengan matanya. Dia kemudian melangkah ke arah Hernan. Menatap punggungnya yang sempurna, pria Asia itu terlalu tercengang untuk mengatakan apapun. Namun baru 2 langkah dia melangkah, seorang asing datang dari samping untuk memeluk Vanessa dan membawanya kembali. Saya pikir ini bukan sesuatu yang perlu dilakukan oleh seorang wanita, orang asing itu terkekeh dan berkata. Ekspresi pria Asia itu waspada. Kamu adalah, aku teman Vanessa. Anda bisa memanggil saya Skywalker. Orang asing itu mengangguk padanya sambil tersenyum. Tertegun sejenak, Vanessa kemudian berkata dengan suara rendah, dan kamu bilang kamu tidak mengikutiku. Orang asing itu tidak lain adalah Luke. Dia berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak. Aku sudah di sini selama 2 jam. Saya bahkan makan siang di sini. Apa yang Anda pikirkan untuk dilakukan? Sesuatu seperti ini. Vanessa memelototinya. Singkirkan tangan kotormu itu. Luke mengangkat bahu dan menarik tangannya dari pantatnya. Bagaimanapun, tanganku seharusnya lebih bersih darinya, kan? Mengapa saya tidak bisa menyentuhnya jika dia bisa? Petik 2. Vanessa menggertakkan giginya. Apa yang Anda tahu? Ini? Tiba-tiba dia berhenti. Tidak mungkin baginya untuk menjelaskan. Namun Luke mengerucutkan bibirnya. Singkatnya, kamu ingin merayu lelaki tua jelek itu dan membiarkan dia meletakkan tangannya di tubuhmu, sehingga kamu bisa mendapatkan telapak tangannya, kan? Baik pria Asia maupun Vanessa memandangnya dengan heran. Lukas mengangkat bahu. Jangan menatapku seperti itu. Aku sampai di sini lebih awal dari kalian, dan mendengar percakapan kalian. Anda yakin Anda membutuhkan telapak tangannya? Mencetak.
Pria Asia itu melirik Vanessa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebagai pria yang rendah hati dan penuh perhatian, dia sudah menyadari bahwa Vanessa dan pemuda ini sangat akrab satu sama lain. Kalau tidak, dia akan menamparkan pemuda itu alih-alih hanya menyuruhnya mengambil tangannya setelah dia meletakkannya di pantatnya. Pria Asia itu terlalu pintar untuk membuat komentar acak pada saat itu. Berbagai emosi melintas di wajah Vanessa, sebelum akhirnya mengangguk. Ya. Lukas membentang. Beri aku 2 menit. Aku akan mendapatkan sidik jarinya untukmu. Benar? Kalian berdua mundur sedikit, kalau-kalau kamu tertembak. Petik 2. Dengan itu, dia bangkit dan menuju ke Hernan. Pria Asia itu menatap Vanessa. Apakah kita benar-benar akan mundur? Atau haruskah kita membantunya? Vanessa kembali pada dirinya sendiri karena pengingatnya. Dia berkata dengan suara rendah, cepat dan sembunyi. Dia belum pernah melihat betapa hebatnya Luke dengan matanya sendiri, meskipun sudah gila bagaimana dia bisa melompat di antara gedung-gedung dengan dia di punggungnya di pagi hari. Namun, dia tidak pernah bisa melupakan bagaimana Luke membunuh Sergei dan 30 anak buahnya di jalan raya di New York. Di sini, Hernan hanya memiliki 8 pengawal. Dia tidak berpikir mereka bisa melawan Luke untuk panjang. Dia dan pria Asia itu dengan cepat jatuh kembali ke sudut gedung dan menjulurkan leher mereka untuk mengamati kedai kopi. Pria Asia itu bertanya dengan santai, apakah dia mengejarmu? Dia cukup antusias. Ekspresi Vanessa berubah tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Luke mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya, dan memasukkan 2 lollipop ke dalam mulutnya sehingga pipinya melotot dan membuatnya terlihat seperti tupai. Saat berikutnya, dia berjalan ke stan tepat di sebelah Hernans. Kedua sejoli di meja itu bingung dengan kedatangan orang tak diundang ini. Tapi Luke hanya berkata sambil tersenyum, maaf, saya hanya lewat. Sebelum pasangan itu bisa menjawab, Luke telah menerjang ke samping dan memukul partisi kaca dengan bahunya. Bang! Dengan benturan yang tumpul, pecahan kaca yang besar dan berat itu jatuh ke bilik sebelah. Luke bergegas ke bilik berikutnya tepat setelah gelas jatuh, meraih Hernan, yang pusing setelah terkena gelas, dan menekan kedua tangan pria itu ke 2 menu tablet yang baru saja dia ambil. Saat dia menekan keras tangan Hernan ke tablet, dia meraung dalam bahasa Portugis, dasar bastard, kamu ingin menyentuh pantat pacarku. Pergi ke neraka. Mengatakan itu, dia menamparkan wajah Hernan dari sisi ke sisi, memberinya pukulan serius. Kedua pengawal di luar stan hanya bereaksi ketika mereka berlari ke arah mereka, tetapi Luke meraih bos mereka dan melemparkannya ke arah mereka, dan mereka semua jatuh. Pada saat yang sama, dia mengambil menu tablet dari meja dan melarikan diri melalui stan tetangga sekali lagi. Pria Asia dan Vanessa menatap pemandangan itu dengan kaget dari kejauhan. Dari sudut pandang mereka, mereka telah menangkap setiap detail. Tertegun selama beberapa detik, pria Asia itu tiba-tiba melihat jarak antara dia dan Vanessa dengan waspada sebelum dia tiba-tiba mundur 2 langkah besar. Itu bukan lelucon. Hanya karena Vanessa ingin menggunakan tipu muslihat femininnya untuk mendapatkan sidik jari Hernan, Skywalker ini atau apapun menyerbu dan menamparkan Hernan tolol. Jika dia tidak sengaja menabrak Vanessa, dia mungkin akan menghadapi amputasi. Mereka berdua melihat kekacauan di dalam kedai kopi dengan perasaan yang rumit. Tiba-tiba, seseorang berkata di belakang mereka, "Hei, ini sidik jarinya." Lihat waktu. 1 menit 37 detik. Sempurna. Mereka berbalik, hanya untuk melihat Luke mengocok 2 menu tablet di tangannya. Mereka berdua kehilangan kata-kata. Anda yakin Anda ada di sana untuk mendapatkan sidik jarinya? Lebih seperti Anda mencoba untuk membalikkan Rio. Sesaat kemudian, 2 mobil di dekatnya melesat sebelum berpisah di jalan utama. Luke memegang secarik kertas. Ia tersenyum melihat nomor yang tertera di sana. Baiklah, sepertinya keberuntunganku juga cukup bagus. Di sisi lain, pria Asia dan Vanessa kembali ke pabrik yang ditinggalkan dengan mobil mereka. Saat dia keluar, pria Asia itu berteriak, "Taji, datang dan lihat apakah sidik jari ini berfungsi." Seorang pria kulit hitam bertanya dengan heran, "Kamu sudah mendapatkannya? Bagaimana?" Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati menerima 2 tablet dari pria Asia itu. Dia mengamati mereka sejenak sebelum dia mendecakkan lidahnya. "Kamu tidak mendapatkan sidik jari orang secara acak untuk menipuku, kan? Jejak telapak tangan ini terlalu jelas. Apakah Anda menekan tangan Hernan ke mereka selama 2 detik?" Pria Asia itu menoleh dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Kau ingin menjelaskannya?" Vanessa menggelengkan kepalanya. "Han, aku akan pergi beristirahat. Anda melakukannya."
Semua orang berkumpul untuk mendengarkan pria Asia bernama Han menceritakan apa yang terjadi. Pada saat dia selesai dengan ceritanya, pendengarnya tercengang. Seorang pria kulit hitam jangkung tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, kamu pasti bercanda. Pria itu masuk begitu saja, merobohkan sepotong kaca anti peluru, merawat para pengawal, menamparkan wajah Hernan, dan mendapatkan sidik jarinya. Semua orang sama terkejutnya dengan dia. Jika mereka bisa menangkap Hernan dengan mudah, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama, mereka tidak perlu bersusah payah merencanakan untuk merampok harta Hernan untuk memancingnya agar dibunuh. Bab 514 berkencan itu gratis, dan saya harus bekerja besok. Satu-satunya alasan mengapa si botak berotot tidak melakukannya adalah karena mereka tidak memiliki kemampuan tempur yang cukup. Mustahil bagi mereka untuk cepat menangkap Hernan ketika dia dilindungi oleh 8 pengawal. Jika mereka tidak menangkap Hernan pada saat pertama, petugas polisi dan bawahan Hernan akan mengerumuni mereka, dan tidak mungkin untuk melarikan diri saat itu. Pria kulit hitam yang berbicara itu ragu-ragu ketika dia melihat ekspresi semua orang. Teman-teman, apakah kita ingin mengundang orang ini untuk bergabung dengan tim? Rencana kami akan lebih mungkin berhasil dengan bantuannya. Tidak, semua orang menoleh, karena Vanessa yang berteriak dari sofa. Kenapa tidak? Tanya pria kulit hitam itu penasaran. Pria itu adalah petarung yang cakap, dan dia telah menamparkan Hernan di depan umum, yang berarti dia tidak berada di pihak Hernan. Mengapa mereka tidak bisa mengundangnya? Vanessa terdiam sejenak, sebelum dia berkata, aku tidak begitu akrab dengannya. Masalah ini terlalu penting. Saya tidak bisa membiarkan semua orang mengambil risiko ini. Pria kulit hitam itu hendak mengatakan sesuatu, tapi si botak berotot memotongnya. Oke, Vanessa, siapa dia? Setelah ragu sejenak, Vanessa berkata, Dominic, dia hanya seorang kenalan yang saya temui di New York beberapa bulan yang lalu. Dominic, si botak berotot, mengerutkan kening. Kami benar-benar tidak bisa mengundangnya untuk bergabung dengan kami. Vanessa dengan cepat menggelengkan kepalanya. Lebih baik jika kita tidak melakukannya. Pria itu bukan polisi yang benar, tapi dia menyebabkannya kehilangan lebih dari 10 juta dolar terakhir kali. Jika dia melakukan itu lagi, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada pasangannya? Sebenarnya, dia tidak begitu mengerti mengapa dia bisa begitu tenang menghadapi seorang detektif polisi yang telah merampoknya lebih dari 10 juta dolar. Jika orang kepercayaannya dari perampokan terakhir tahun ini, mereka mungkin akan mengejeknya karena mencoba menyedotnya. Dominic menatapnya sejenak sebelum dia menoleh. Oke, mari kita tinggalkan dan fokus pada rencana kita sendiri. Menempatkan harapanmu pada orang lain adalah hal yang paling tidak berguna untuk dilakukan. Mereka melanjutkan diskusi mereka. Dengan sidik jari Hernan, ada banyak hal yang bisa mereka lakukan. Di samping, perasaan Vanessa sedang kacau, dia tidak tahu harus berbuat apa. Luke telah muncul berulang kali dan melakukan sesuatu yang tidak terduga setiap saat. Juga, karena dia juga menyukai Hernan, dia tidak ragu bahwa mereka akan bertemu lagi. Lalu, sikap apa yang harus dia hadapi? Di sisi lain, Luke santai dan tidak repot seperti Vanessa. Baginya, Vanessa bukanlah paket pengalaman. Hadiah untuk membunuhnya tidak sebanyak membunuh 2 penjahat bersenjata acak. Selain itu, sekarang setelah dia sepenuhnya menyadari gerakan dan rencana Hernan dan Dominic, sudah waktunya baginya untuk melakukan sesuatu yang besar. Uang. Tidak, Luke tidak tertarik dengan uang 100 juta dolar yang diincar tim Dominic. Itu karena, dia tidak memiliki cukup ruang dalam inventarisnya untuk menyimpan semua uang itu, dan akan sangat sulit untuk mencucinya. Yang paling dia khawatirkan adalah pengalaman dan poin kredit. Dalam perjalanannya ke Meksiko terakhir kali, dia mendapat lebih dari 10.000 pengalaman dan poin kredit dari satu pekerjaan. Kali ini, dia hanya memperoleh 4.000 sejauh ini, yang hanya 30% dari tujuannya. Dia harus bekerja lebih keras. Bersorak untuk dirinya sendiri di dalam hatinya, Luke kemudian pergi ke pantai. Dia baru saja memukuli Hernan di sore hari, jadi dia mungkin seharusnya tidak bekerja lagi hari ini. Dia mungkin juga menonton gadis-gadis berbikini bermain bola voli. Dia telah menjadi penggemar berat olahraga baru-baru ini. Dia baru saja duduk di restoran, ketika gadis Brasil yang memberinya catatan sebelumnya datang lagi. Apa yang kamu inginkan hari ini? Biasa. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Ya, dan saya ingin 2 spesial. Dia memberinya uang untuk makan serta tip. Gadis itu menerima uang itu tetapi tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menatap Luke dengan malu-malu. Hei, kamu punya waktu untuk melihat mereka tetapi tidak punya waktu untuk mengajakku kencan. Tertegun,
Luke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, aku hanya memperhatikan mereka sambil makan. Sebenarnya, aku sangat sibuk. Gadis itu mengulurkan tangan untuk mengangkat dagunya dan dia berkata, baiklah, tapi selama kamu menelepon nomor itu, kita akan resmi berkencan, dan berkencan itu gratis, mengerti? Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat lekuk tubuhnya, yang jauh lebih menawan daripada rekan-rekan Amerikanya, Luke menghela nafas. Tapi aku harus bekerja besok. Yang benar adalah bahwa dia tidak hanya harus bekerja keesokan harinya, dia harus mulai bersiap sekarang. Pengawasan yang dia buat di pabrik yang ditinggalkan itu tak henti-hentinya mengirimkan intelijen kepadanya. Uang Hernan dikumpulkan di kepolisian. Menurut intelijen Dominic, Hernan menaruh uangnya di brankas di Departemen Kepolisian. Jelas, Departemen Kepolisian ini sudah lama berada di bawah kendali Hernan. Dominic telah memilih waktu yang tepat untuk menyerang, yaitu ketika Hernan pergi ke kantor polisi. Betapapun kurang ajarnya anak buah Hernan, mereka tidak memiliki keberanian untuk menerobos masuk ke Departemen Kepolisian dan membantu polisi menangkap penjahat. Adalah satu hal bagi Hernan untuk bersekongkol dengan polisi secara pribadi, tetapi itu adalah hal lain untuk dipublikasikan tentang hal itu. Jadi, satu-satunya hal yang harus ditangani tim Dominic adalah petugas polisi selama perampokan. Luke mendengarkan dengan penuh minat dan mencatat beberapa poin penting dari operasi mereka. Jika dia muncul pada waktu yang tepat, dia akan dapat mencegat Hernan dan membawanya pergi. Keesokan paginya, Luke mendapat pesan bahwa Dominic akan mengambil tindakan. Dia masuk ke mobilnya dan pergi juga. Tetapi hanya 10 menit kemudian, dia menerima pemberitahuan tentang perkembangan yang tidak biasa. Menghubungkan ke penyadapannya, Luke tercengang. Dominic, pemuda tampan, dan 2 orang lainnya telah dihentikan oleh FBI di pabrik. Agen FBI ini tidak sederhana. Mereka telah mengambil keuntungan dari kelalaian tim dan melacak mereka sampai ke pabrik yang ditinggalkan. Kemudian, mereka melancarkan serangan tak terduga ketika setengah dari tim Dominic keluar, menangkap sisa anggota di pabrik. Luke mendecakkan lidahnya dan tidak tahu harus berkata apa. Dominic dan pemuda tampan itu bertanggung jawab atas perampokan ini dan tokoh sentral dalam operasi tersebut. Tanpa mereka, tidak mungkin melakukan perampokan sama sekali. Setelah kekacauan itu, para agen FBI menangkap keempat orang tersebut dan menggiring mereka ke dalam kendaraan mereka. Lebih disayangkan lagi, keempat orang yang ditangkap semuanya buronan di Amerika. Dominic Toretto, pemuda tampan Brian O'Connor, saudara perempuan Dominic Mia Toretto, dan Vincent, yang merupakan asisten penting, telah melakukan cukup banyak hal ilegal di Los Angeles. Pada akhirnya, mereka bahkan membajak sebuah van tahanan, menyelamatkan Dominic, dan melarikan diri ke Brasil. Luke mencari ingatannya tetapi tidak dapat menemukan kecerdasan lain pada ingatannya. Tampaknya kasus-kasus itu terlalu sepele untuk diingatnya. Menggumamkan ini di dalam hatinya, dia terus mendengarkan. Di ujung lain, 4 orang sial dikawal ke Hummer lapis baja. Itu adalah agen FBI yang botak dan berotot, bernama Hobbs, yang telah menangkap mereka. Di telepon, dia mengatakan bahwa dia akan segera membawa mereka ke bandara untuk diantar kembali ke Amerika. Luke menginjak pedal gas dan mengetuk kemudi, tenggelam dalam pikirannya. Bab 515 untuk mengintervensi atau tidak mengintervensi. Mobil baruku. Apakah Luke perlu menyelamatkan Dominic dan rekan-rekannya? Dia tidak berpikir begitu. Apakah perampokan itu terjadi atau tidak, Luke akan membersihkan para pemain penting dalam kelompok kriminal Hernan. Operasinya tidak akan terpengaruh banyak apakah mereka ada atau tidak. Memikirkan itu, dia melambat dan berbelok ke jalan. Dia kemudian melihat 3 mobil yang melaju kencang di depannya. Luke cukup akrab dengan ketiga mobil itu, terutama Hummer berlapis baja di tengah, karena dia sudah sering melihatnya dalam beberapa hari terakhir. Hummer itu milik Hobbs, agen FBI botak, dan Dominic serta rekan-rekannya yang tidak beruntung ada di dalamnya. Luke mengangkat bahu dan melanjutkan mengemudi, tidak merasa berkewajiban untuk melakukan apapun. Tak lama kemudian, mobil-mobil itu saling berpapasan. Tapi belasan meter setelah dia melewati Hummer, Luke mendengar ledakan. Dia langsung melihat ke kaca spion, hanya untuk melihat bahwa mobil FBI yang memimpin telah meledak dalam kobaran api. Di atap tidak jauh, seorang pria memegang peluncur RPG saat debu di sekitarnya ditendang dari serangan itu. Kau membuatku bercanda, Luke bergumam, sebelum dia dengan cepat mengenakan topeng, rompi anti peluru berlapis ganda, dan helm anti pelurunya. Dia menempatkan AK di sebelahnya dan melengkapi dirinya dengan 2 klip. Ada 3 mobil dan 6 orang dalam regu Hobbs. Mereka dulunya adalah tentara biasa, dan bisa mengalahkan 20 penjahat dengan mudah.
Jadi, hanya sedikit penjahat yang berani menyerang mereka. Seperti yang dia duga, Luke melihat sekelompok penjahat melepaskan tembakan dari kedua sisi jalan melalui kaca spion saat dia mengenakan perlengkapannya. Para penjahat menembak dua kendaraan FBI yang tersisa dari sudut, jendela, atap, dan di belakang mobil lain. Menyaksikan kendaraan kedua, Hummer lapis baja dan yang paling kokoh, berhenti, Luke mengutuk. Sial. Keputusan paling cerdas adalah bagi Hummer untuk maju. Selama tidak terkena langsung oleh RPG, itu benar-benar bisa menahan tembakan. Tapi mobil itu berhenti, begitu juga mobil di belakangnya, saat mereka mengepung mobil pertama yang terkena RPG. Mereka ingin menyelamatkan rekan satu tim mereka. Itu adalah keputusan yang terpuji tapi berbahaya. Sial, Luke mengutuk lagi saat tangannya bergerak cepat. Mobil baruku. Mengatakan itu, dia memutar kemudi dan mempercepat. Pada saat itu, RPG kembali menembak dan menabrak SUV kedua. Agen FBI yang melakukan yang terbaik untuk melakukan serangan balik langsung dikirim terbang oleh gelombang kejut. Melihat itu, Luke hanya bisa berdoa agar para agen FBI tidak terlalu sial. Tim FBI secara tidak sadar menggunakan Hummer lapis baja sebagai penutup dari ledakan. Mereka akan beruntung bisa keluar dari ini hidup-hidup. Kurang dari 10 detik kemudian, para penjahat yang berada di atas angin berkat penyergapan dan daya tembak mereka yang luar biasa melihat Hummer lapis baja hitam melaju. Itu zigzag dengan kecepatan yang mencengangkan di jalan, dan AK yang mencuat dari jendela menembak dengan liar. Beberapa penembak kriminal di jalan terpaksa mundur. Orang yang memegang RPG terbunuh lebih dulu. Bang, 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 bang. Di sisi kiri, beberapa penjahat yang menembak dari atap berteriak dan jatuh. Hummer lapis baja hitam menyerbu ke ujung jalan sebelum dengan cepat berputar dan AK mengganti target. Bang, bang, bang. Peluru terakhir yang tersisa di AK meledakkan kepala seorang pria yang cukup berani untuk berdiri dengan RPG lagi. Mobil baruku. Aku akan membunuh siapapun yang berani meledakkannya. Luke menyatakan dengan keras di dalam hatinya. Pada saat itu, Hummer hitam melakukan putaran penuh. Luke menginjak pedal gas dan bergemuruh ke depan lagi. Sekarang kursi pengemudi menghadap ke sisi yang berlawanan, akan melepaskan tembakan seperti orang gila lagi dan menghabiskan setengah dari klip terakhir. Beberapa penjahat di sebelah kanan berteriak dan jatuh, beberapa di atap dan beberapa dari gedung. Itu adalah kekacauan. Banyak orang berteriak, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dikatakan semua orang. Hobbs, agen FBI botak, adalah salah satu orang yang berteriak. Sialan, Wilkes, katakan sesuatu jika kamu masih hidup. Bos, batuk-batuk, saya masih hidup, tetapi setidaknya 2 tulang rusuk saya patah. Seorang pemuda Asia berjuang untuk memuntahkan seteguk darah saat dia bersandar di bagian belakang mobil lain. Hobbs sedikit lega. Cederanya parah, tapi itu tidak akan langsung membunuhnya. Mike, bagaimana denganmu? Dia berteriak lagi. Seorang pria Latin berotot mengangkat kepalanya dari tanah. Saya baik-baik saja, aku akan hidup. Hobbs menggertakkan giginya. Bangun, bunuh orang-orang di sekitar kita selagi Hummer belum meledak. Belum. Di jalan sempit yang dikelilingi oleh gedung-gedung ini, tidak ada tempat bagi mobil untuk melarikan diri dari RPG, itulah yang terjadi pada mereka. Tapi Luke sudah bergegas kembali ke mereka. Dia membuka pintu dan keluar. Alih-alih keluar dengan tergesa-gesa, dia mengisi ulang aknya sebelum membuka pintu. Para penjahat menjulurkan kepala lagi. Kali ini, mereka tidak seberuntung itu. Ketepatan Luke ketika dia berada di tanah yang kokoh dan memegang pistol dengan kedua tangan benar-benar berbeda dari ketika dia menembak seorang diri dari mobil yang melaju kencang. Bagi Luke, para penjahat yang menjulurkan kepala mereka ke atap semuanya bergerak dalam gerakan lambat. Dia bahkan punya waktu untuk merencanakan rute penembakan yang paling sederhana dan efisien, dan mulai meledakkan kepala para penjahat di sepanjang rute ini. Bang, 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 bang. 5 peluru menjatuhkan 5 penjahat satu demi satu, seolah-olah mereka dieksekusi berturut-turut. Luke kemudian berbalik menghadap mobilnya. Bang, bang, bang. 3 penjahat di sudut jalan tidak jauh ditembak di kepala sebelum mereka bisa mengeluarkan suara. Bang, 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 bang. 4 penjahat di lantai 2 sebuah gedung di belakang mobil jatuh. Sejauh ini, Luke hanya bertemu 2 musuh yang setara dengannya dalam hal menembak dalam jarak 30 meter. Sambil mengangkat senjatanya, Luke pindah ke Hummer lapis baja milik Hobbs dan menepuk pintu. Hei, keluar dan selamatkan mereka. Sesaat kemudian, pintu terbuka, dan seorang agen wanita mengarahkan pistolnya ke Luke dengan waspada.
Luke bahkan tidak repot-repot menatapnya. Cepat dan pindahkan agen FBI yang terluka ke dalam mobil. 4 orang di dalam mobil dengan cepat keluar. Mereka semua tidak diborgol. Luke melirik agen wanita itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sambil menyipitkan matanya, Dominic bertanya, siapa kamu? Lukas melambaikan tangannya. Mari kita selamatkan mereka dulu. Anda tidak ingin bertanggung jawab atas kematian mereka, bukan? Mereka adalah agen FBI. Bingung? Mereka bergegas membawa 5 agen FBI yang terluka dan memasukkan mereka ke dalam Hummer kuning. Sementara mereka memindahkan agen yang terluka, Luke menembakkan beberapa kali dengan aknya dan meledakkan kepala beberapa penjahat terakhir. Untuk sesaat, kecuali mobil-mobil yang terbakar dan erangan para penjahat, jalanan menjadi sunyi. Semua orang tidak bisa membantu bergerak lebih cepat karena mereka dengan cepat mengurus semuanya. Melihat Hobbs, yang memegang senjatanya dan bersiaga tinggi di samping mobil, Luke bertanya, bagaimana lukamu? Apa kau ingin aku mengantarmu ke bandara? Bab 516 dia mengatakan dia tidak tertarik dengan uang. Hobbs menggertakkan giginya. Saya baik-baik saja. Lukas mengangguk. Kalau begitu kamu bawa mobilmu. Aku akan memimpin jalan untukmu. Di bandara mana pesawatmu? Hobbs menatapnya. Bagaimana Anda tahu bahwa ada pesawat yang menjemput kami? Lukas mencibir. Kalian adalah agen FBI. Apakah Anda akan mengawal tahanan Anda kembali ke Amerika dengan perahu? Hobbs juga berpikir bahwa pertanyaannya agak bodoh. Segera, anak buah Hobbs masuk ke Hummer mereka, dan Dominic dan rekan-rekannya masuk ke mobil Luke. Kedua Hummer mulai berdiri dan melaju menuju bandara. Setelah mengantar Hobbs ke bandara, Luke menepi tidak jauh dan melambai ke Hummer kuning. Hummer kuning melambat sedikit sebelum menambah kecepatan lagi dan pergi. Luke sama sekali tidak terkejut. Hobbs lebih memperhatikan kehidupan anak buahnya daripada para tahanan di mobil Luke. Dari 5 orang dalam pasukannya, 3 luka parah, dan 2 luka ringan. Salah satu dari 2 orang yang mengalami luka ringan mengalami patah tulang rusuk, dan yang lainnya mengalami patah kaki. Lukanya tidak parah, tetapi mereka tidak bisa melawan lagi. 3 orang yang terluka parah harus dikirim kembali ke Amerika untuk perawatan. Mereka mungkin tidak akan selamat jika dikirim ke rumah sakit Brasil. Itulah alasan mengapa Hobbs tidak berhenti. Antara nyawa anak buahnya dan tersangka yang ditangkap, dia memilih nyawa anak buahnya. Melihat Hobbs membawa anak buahnya ke pesawat, Luke berbalik dan pergi. Mobil melaju ke garasi yang ditinggalkan. Itu diam di dalam mobil. Melihat ke kaca spion, Luke berkata, "Oke, tanyakan apapun yang Anda inginkan." Dominic bertukar pandang dengan semua orang sebelum dia bertanya, siapa kamu? Lukas tertawa. Orang Amerika. Semua orang kehilangan kata-kata. Apakah Anda pikir ada orang yang akan mengira Anda orang asing? Dominic bertanya, mengapa kamu menyelamatkan kami? Luke tertawa dan berkata, saya menyelamatkan agen FBI, tetapi saya tidak bersama FBI. Ada yang aneh dengan logika ini. Tapi mereka tidak bodoh, dan dengan cepat memahami implikasinya. Orang asing ini adalah sekutu FBI, itulah sebabnya dia menyelamatkan Hobbs dan anak buahnya. Tapi dia tidak bekerja untuk FBI, jadi dia tidak perlu membantu menangkap Dominic dan kelompoknya. Oke, itu masuk akal. Juga, semua orang melihat bahwa orang asing itu masih mengenakan helmnya, dan tidak repot-repot mengungkapkan identitasnya sama sekali. Dominic dan Brian adalah orang-orang yang sombong, dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ketika mobil berhenti, semua orang melihat ke arah pengemudi lagi. Luke berkata, baiklah, keluar. Aku teman Vanessa, oke. Semua orang bertukar pandang aneh dan keluar. Sampai jumpa. Semoga harimu menyenangkan. Luke mengucapkan selamat tinggal kepada mereka seperti dari sebuah iklan, lalu memutar mobil dan dengan cepat pergi. Semua orang terdiam. Apakah masih ada orang Samaria yang baik seperti ini di dunia? Luke tidak pergi terlalu jauh. Dia menemukan pabrik lain yang ditinggalkan dan menyembunyikan Hummer hitamnya di dalamnya. Setelah hari ini, Hummer hitam ini pasti akan diburu oleh anak buah Hernan begitu muncul di jalanan. $200.000. Mobil baruku. Dia menghela nafas dan membersihkan semua jejak di mobil, sebelum dia pergi dengan tenang. Di pabrik yang ditinggalkan, Dominic dan rekan satu timnya berkumpul sekali lagi. Tanpa para pemimpin, kelompok itu tidak akan melakukan perampokan yang direncanakan hari ini. Untungnya, para pemimpin baik-baik saja. Setelah mendengar mereka menceritakan apa yang terjadi, semua orang melihat ke arah Vanessa, yang berada di pojok. Dia terus menundukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Vanessa,
Apa kamu yakin tidak bisa mengundang temanmu untuk bergabung dengan kami? Pria kulit hitam jangkung itu membuat saran lagi. Dengan dia di sekitar, kupikir kita akan bisa keluar dengan mudah bahkan jika Hernan menemukan kita. Kali ini, bahkan Dominic tidak menghentikannya. Meskipun mereka tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar ketika mereka berada di dalam mobil, bayangan lusinan penjahat mati yang ditinggalkan Hummer hitam setelah melakukan satu putaran di jalan masih segar di benak mereka. Tidak ada yang salah sama sekali dengan apa yang dikatakan pria kulit hitam jangkung itu. Vanessa membuka mulutnya beberapa kali. Akhirnya, dia menghela nafas. Aku akan meneleponnya, oke. Tentu saja, Luke telah memberinya kontak. Itu nomor lokal. Panggilan itu berhasil, dan setelah bertukar beberapa kata dengan Luke, dia menutup telepon. Melihat semua orang, dia terlalu malu untuk berbicara sejenak. Brian mengamatinya dengan ama. Dia tidak menerima. Ekspresi Vanessa bertentangan, tapi dia hanya bisa mengangguk. Dia bilang dia tidak tertarik dengan uang. Apa-apaan, semua orang mengutuk pada saat yang sama. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang tidak mencintai uang? Jika tidak, itu hanya berarti tidak cukup uang untuk menggoda mereka. Bagi mereka, setidaknya, itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Apakah kita perlu pindah? Vincent, asisten kecil itu, bertanya. Semua orang menatap Vanessa lagi. Dia tidak akan mengadukan kita, tapi Hobbs juga tahu tempat ini. Vanessa terdiam setelah mengatakan itu. Dominikus menggelengkan kepalanya. Hobbs tidak akan memberitahu siapapun tentang tempat persembunyian kita. Dia bukan idiot. Dia pasti tahu siapa yang menyerangnya barusan. Aku benar-benar terkejut dia tidak bertahan untuk membayar mereka kembali. Baiklah, cukup itu. Kami akan melanjutkan seperti yang direncanakan. Petik 2. Mata semua orang melotot. Kita pergi duluan. Dominic berkata, kami melakukan begitu banyak, dan kami hampir terbunuh hari ini. Apakah Anda benar-benar mau menyerah? Petik 2. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun di gudang. Semua orang telah bekerja keras selama berhari-hari dan menghabiskan begitu banyak waktu dan uang untuk rencana ini. Itu akhirnya datang bersama-sama, dan hanya menunggu untuk dilakukan. Jika mereka menyerah pada saat ini, mereka akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Pertama-tama, kita membutuhkan 2 mobil sekeras Hummer lapis baja hitam itu. Dengan begitu, kita bisa langsung menyerang, Dominic mulai menjelaskan. Di sisi lain, dengan ransel di punggungnya, Luke membaca notifikasi sistem. Sistem, menyelamatkan regu FBI yang diserang dan petugas Elena. Lengkap. Total pengalaman, 300. Total kredit, 300. Tingkat kontribusi, 7%. EXP plus 210. Kredit plus 210. Itu saja. Lukas tertawa. Dia tahu bahwa Daddy System tidak menganggap Dominic dan rekan-rekannya sebagai warga sipil. Dia sudah beruntung karena dia tidak kehilangan poin kredit karena menyelamatkan mereka. Dia cukup senang sekarang karena dia telah menemukan lebih banyak aturan sistem. Adapun lamaran Vanessa, dia sama sekali tidak tertarik. Jika dia bergabung dengan tim mereka, apa yang bisa dilakukan Dominic dan yang lainnya? Menghibur dia, itu akan membuang-buang bakat mereka. Mereka harus menimbulkan masalah sebanyak mungkin, sehingga mereka dapat mengalihkan perhatian semua orang dan menyalahkan Luke. Hal favorit Luke adalah memancing di perairan yang bermasalah. Bahkan jika FBI mengetahui bahwa dialah yang telah mengambil tindakan sebelumnya, mereka harus berutang budi padanya. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan 6 agen FBI, murni karena tugas sipil. Namun, jika dia bekerja secara langsung dengan kelompok Dominic untuk merampok lemari besi Hernan Reyes, itu akan menjadi noda pada catatannya di masa depan. Tapi sedikit menggoda dengan Vanessa baik-baik saja. Lagi pula dia belum menikah. Setiap pria ingin bersikap baik kepada wanita cantik. Bab 517 Pemandangan tinggi dari wanita berkaki panjang. Membuat rencana dalam hatinya, Luke kembali ke pantai. Dia ragu-ragu sejenak di luar restoran yang dia kenal. Kemudian, dia berkendara sejauh 100 meter ke restoran yang berbeda dan memesan yang spesial di sana. Dia mungkin telah berpindah tempat, tetapi di luar restoran masih merupakan voli pantai favoritnya. Sebagai penggemar setia game, dia mengangguk pada gadis berbikini yang menunjukkan keterampilan luar biasa saat dia makan. 1 jam kemudian, dia membayar tagihan dan pergi. Setelah kehilangan mobilnya, akan lebih baik baginya untuk mendapatkan yang baru hari ini. Tempat apa yang memiliki mobil terbaik? Luke tidak repot-repot bertanya pada sopir taksi kali ini. Dia hanya naik bus ke tujuannya. Di bawah langit malam, di sebelah jalan tepi laut di area terbuka yang luas, ada lampu, minuman,
musik, deretan mobil bagus, dan kerumunan gadis cantik. Sebagian besar gadis memiliki kulit berwarna gandum atau kecoklatan yang menarik yang sehalus sutra. Sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian terbuka seperti crop top dan bawahan yang sangat pendek saat mereka memamerkan tubuh muda dan energi mereka. Luke tersenyum ketika dia melewati kerumunan, dan beberapa gadis menatapnya. Yang paling bersemangat dan belak-belakan bahkan memberinya secarik kertas. Anda menggemaskan. Telepon aku malam ini. Aku punya cukup banyak teman. Luke berterima kasih padanya sambil tersenyum. Dia memasukkan kertas itu ke dalam sakunya dan terus bergerak. Di belakangnya, gadis I kembali ke teman-temannya, dan mereka semua berbicara dan tertawa sambil melihat pantat Luke. Merasakan tatapan panas di belakangnya, Luke merasa geli. Dia tidak di sini untuk perempuan, tetapi untuk Guadano. Vanessa yang pendek telah memperkenalkannya untuk terakhir kalinya dan yang merupakan salah satu bos besar di pasar mobil bawah tanah di Rio. Lebih penting lagi, pasar mobil bawah tanah dan Hernan tidak saling berhadapan. Satu-satunya alasan mengapa mereka belum bertarung adalah karena bisnis mereka hampir tidak mengalami konflik. Ketika Hernan mencoba memperluas jangkauannya ke pasar mobil bawah tanah, dia terlibat dalam beberapa pertempuran dengan para penyelundup mobil, dan ada lusinan korban di kedua sisi. Kemudian, Hernan merasa bahwa kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya jika ini terus berlanjut, jadi memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Sejak itu, konflik pada dasarnya berhenti, tetapi dengan pertumpahan darah di antara mereka, tidak ada bawahan mereka yang ingin terlihat lemah di depan pihak lain. Dengan demikian, penyelundupan mobil tetap memusuhi Hernan bahkan jika mereka tidak lagi berperang. Sesaat kemudian, Luke tersenyum dan tiba-tiba berbalik. Kejutan, kita bertemu lagi. Orang yang akan menepuk punggungnya sangat terkejut sehingga dia hampir menamparnya. Untungnya, dia menangkap dirinya tepat waktu, sebelum dia berkata dengan suara rendah, "Mengapa kamu di sini?" Luke memberi isyarat padanya dan mereka berjalan di belakang deretan mobil. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, "Saya ingin membeli mobil lain. Saya tidak bisa mengendarai mobil yang saya beli lagi. Anda tahu mengapa?" Mata listrik yang khas itu menatapnya. "Itu kamu di pagi hari, kan?" Luke tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, dan tatapan elektrik itu berkobar lagi. Dia berkata sambil tersenyum, "Vanessa, apa yang lalu adalah masa lalu. Kita harus bergerak maju." Vanessa mengacak-acak rambutnya dengan jari. "Apa yang bisa dilihat ketika Anda bergerak maju? Kenapa kamu menolak tawaranku?" Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Saya seorang polisi, saya tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal seperti perampokan. Kembali di New York, saya memulihkan uang tunai dan menutup mata terhadap Anda. Itu sudah menjadi garis bawah saya. Alasan yang paling penting adalah saya tidak bisa menghabiskan uang bahkan jika saya mencurinya. Lebih mudah menghasilkan uang daripada mendapatkan poin kredit." Luke menggerutu dalam hati. Vanessa terdiam. Samar-samar dia menduga Luke akan mengatakan itu. Itu juga alasan untuk perasaannya yang rumit. Di satu sisi, dia merasa bahwa Luke memperlakukannya sedikit istimewa. Tetapi di sisi lain, dia merasa bahwa Luke sedikit terganggu dengan apa yang dia miliki sebelumnya. Dia percaya itulah alasan mengapa perwira muda yang aneh ini menjaga jarak darinya. Kesan terbesarnya tentang Luke adalah bahwa dia misterius dan tangguh. Tidak seperti kebanyakan pria yang dia kenal, perwira muda itu sama sekali tidak terduga. Dia telah membiarkannya pergi di New York, menyelamatkannya kemarin pagi, dan setelah menyentuh pantatnya kemarin sore, memukuli Hernan. Dia merasa bahwa ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Tapi mereka melakukannya. Vanessa pada dasarnya adalah seorang pencari sensasi. Jika tidak, dengan pengetahuan dan kecerdasannya, serta keterampilan mengemudi dan modifikasi mobilnya, dia dapat dengan mudah menjalani kehidupan kelas menengah di Amerika. Jika dia bersedia menjual dirinya kepada seorang pria tua kaya, adalah mungkin baginya untuk menjadi istri seorang miliarder. Tapi dia selalu menolak kehidupan yang membosankan seperti itu. Dia menyukai sensasi, rasa darahnya mendidih, dan rasa petualangan. Itu sebabnya dia merampok bank. Kalau tidak, dia bisa menipu beberapa raja konyol dari uang mereka dengan kecerdasan dan gerakannya. Itu akan jauh lebih mudah dilakukan. Tapi itu terlalu membosankan untuknya. Dia suka bermain petak umpet dengan polisi. Kejahatan itu sendiri bukanlah tujuannya, dan hanya cara baginya untuk mencari sensasi. Sekarang, seorang pria yang memberinya rasa baru dan kegembiraan telah muncul. Kecuali fakta bahwa dia masih kecil, dia menemukan segala sesuatu tentang dia luar biasa, termasuk fakta bahwa dia telah mendapatkan yang terbaik darinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menarik minatnya.
Memikirkan itu, dia melangkah maju dan meletakkan satu tangan di bahunya saat dia menatapnya dari sudut pandangnya yang tinggi. Jadi, ketika kamu menyelamatkan Dominic dan yang lainnya di sore hari, itu bukan karena aku. Lukas tidak berdaya. Kaki panjang wanita ini terlalu mendominasi. Dengan sepatu hak tingginya, dia memiliki tinggi 1,9 meter yang menakjubkan, yang membuatnya jauh lebih tinggi daripada Luke. Dia merentangkan tangannya. Saya sedang menyelamatkan agen FBI. Bagaimanapun juga, mereka adalah rekan kerjaku, Mif. Mulutnya diblokir. Terengah-engah setelah beberapa saat, Vanessa menggumamkan kutukan. Kamu, sial, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang bagus? Menerima hasratnya yang tiba-tiba, Luke bergumam, kalau begitu, aku melakukannya untuk persahabatan kita. Vanessa memelototinya bahkan ketika mulutnya sibuk. Anda, Vanessa, kamu bertemu dengan kenalan lama, seseorang bertanya dengan santai. Luke dan Vanessa akhirnya berpisah dan berbalik. Saat wajah Luke terungkap, seorang pria Asia memukul punggung orang yang mengajukan pertanyaan itu. Pria kulit hitam jangkung yang baru saja berbicara berteriak, astaga, apa yang sedang kamu lakukan? Han, bagaimanapun, tersenyum dari belakangnya dan melambai. Halo, Skywalker. Pria kulit hitam jangkung itu lupa menutup mulutnya ketika dia berbalik dan menatap Luke di sebelah Vanessa. Skywalker. Luke tidak pernah menyebut namanya di depan geng Dominic. Vanessa juga tidak pernah mengungkapkannya. Jadi, mereka semua menyebutnya seperti dia memperkenalkan dirinya, sebagai Skywalker. Luke terkekeh dan mengangguk. Halo, Han. Dominic menatapnya sejenak, sebelum dia datang dan mengulurkan tangannya. Debab 518 seorang pria yang mengerti tata krama harus lebih proaktif. Luke mengulurkan tangannya juga, dan si botak berotot meraihnya dan memeluknya setengah beruang sambil menepuk punggung Luke dengan tangannya yang lain. Terima kasih. Rasa terima kasihnya jelas. Luke berkata sambil tersenyum, sama-sama. Dominic menatapnya lagi sejenak sebelum dia melambaikan tangannya. Ayo kita cari mobil. Vanessa, kamu bisa melepasnya sendiri. Dengan itu, si botak berotot pergi bersama krunya. Di antara mereka, Han adalah satu-satunya orang yang bisa mengendalikan dirinya. Dia sudah melihat Luke kemarin sore, dan hampir bisa menahan rasa penasarannya. Tapi semua orang menoleh untuk melihat Skywalker ini ke atas dan ke bawah saat mereka berjalan pergi. Lagi pula, pria ini mungkin satu-satunya orang di seluruh kota yang mampu meraih Hernan dan menamparkan wajahnya. Tetapi setelah mengamati Luke, kesan terbesar mereka adalah bahwa dia masih muda dan tampak sangat lembut, dan sama sekali tidak berotot dan ganas seperti yang mereka bayangkan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Luke memakai riasan, dan dia tampak 30% berbeda dari penampilannya yang sebenarnya. Ketika dia menyelamatkan Vanessa kemarin, dia tidak akan mengenalinya jika dia tidak menyebutkannya. Itu karena wajah muda Luke telah meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya. Luke tidak memedulikan penampilan mereka. Tidak mungkin dia akan melihat mereka lagi ketika hal-hal di sini selesai. Setelah melihat gangguan itu, dia menatap Vanessa sambil tersenyum. Saya masih perlu membeli mobil. Vanessa mengeluarkan ponselnya dan berkata, beritahu saya modelnya, atau apa yang Anda butuhkan. Luke menjawab, rendah, kokoh, kuat, dan lebih disukai anti peluru. Vanessa mengangkat alis dan meliriknya dengan mata elektriknya lagi, seolah berkata, kamu masih berpura-pura. Persyaratannya, sama seperti ketika dia meminta Homer sebelumnya, jelas untuk sesuatu yang besar. Setelah mengirim pesan teks, dia menjulurkan bibirnya. Pergi bersembunyi di sana. Guadano bukan teman Hernan, tapi dia mungkin akan menjualmu demi uang. Luke mengangkat bahu dan mengeluarkan kantong plastik hitam dari ranselnya untuknya. Dia kemudian bersembunyi di satu sisi. Segera, pendekar yang sama melaju dengan mobil. Melihat spesifikasi yang dikirim Vanessa kepadanya setelah dia memeriksa mobil, Luke memberikan jawaban yang setuju. Vanessa mengeluarkan beberapa gumpalan uang tunai dari kantong plastik hitam dan mengantonginya. Dia kemudian melambaikan tangannya pada sorti dalam pemecatan. Si pendek sudah terbiasa dengan perawatannya. Dia hanya mengangkat bahu dan pergi. Vanessa mengemudikan mobil ke arah Luke dan membuka pintu di sisi penumpang. Lukas masuk ke dalam mobil. Dengan deru mesin, mobil yang baru diperoleh dengan cepat melaju dan melaju ke depan di jalan tepi laut. Merasakan angin yang bersiul, Luke mau tak mau meninggikan suaranya. Kemana kita akan pergi? Vanessa meliriknya dengan senyum samar sebelum dengan cepat membuang muka. Kemana kamu mau pergi? Suaranya tidak keras, dan Luke harus berusaha keras untuk mendengarnya.
Melihat speedometer yang terbaca lebih dari 120 kpj, Luke lebih memilih untuk tidak mengambil risiko. Dia memberanikan diri, pantai. Seperti yang dia duga, dia memutar matanya ke arahnya lagi. Setelah melaju kencang selama 10 menit, mereka berdua akhirnya berhenti di tepi pantai. Pemandangan di sini tidak bagus, dan di sini juga tidak ada pasir. Jadi, hanya ada sedikit lampu jalan atau orang yang lewat. Setelah menepi dan mematikan mesin, Vanessa membuka sabuk pengamannya dan turun. Dia bersandar pada kap mesin. Luke mengikutinya keluar dan berdiri di sampingnya. Yah, tempat ini terlihat bagus. Vanessa tertawa terbahak-bahak. Tempat ini telah menyandang gelar sebagai tempat dengan pemandangan terburuk di Rio selama bertahun-tahun. Bahkan tidak ada lampu di sini. Apa yang bisa dilihat? Lukas mengangkat bahu. Yang penting saat Anda jalan-jalan adalah dengan siapa Anda bepergian. Jika saya pergi ke pantai Ipanema bersama Dominic, saya berani mengatakan bahwa pemandangan di sana akan sangat buruk. Vanessa menghela nafas dan meraih tangannya. Setelah berjalan sejauh 10 meter, dia membuka pintu sebuah rumah. Setelah lampu dinyalakan, Luke melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ini, asrama. Vanessa bersenandung sebagai tanggapan dan membawanya ke sebuah ruangan. Dia menunjuk ke sofa dan berkata, duduklah. Dia kemudian pergi ke samping dan membuka lemari es. Hanya ada air di sini. Apakah kamu menginginkannya? Luke ragu-ragu sejenak sebelum berkata, ada jus di ranselku. Apakah Anda ingin beberapa? Dengan swoosh, sebotol air dingin dilemparkan ke arahnya. Kenapa kamu begitu banyak bicara? Luke mengambil air dan berkata sambil tersenyum, karena aku punya sopan santun. Memegang sebotol air di tangannya, Vanessa memiliki beberapa suap dan menghampirinya. Dia menatapnya dan berkata, jika Anda memiliki sopan santun, Anda harus lebih proaktif daripada membuat saya melakukan segalanya. Apakah kamu mengerti? Lukas, Anda. Di luar jendela, ombak bergelombang tanpa suara. Saat hampir subuh, Luke membangunkan Vanessa. Waktunya bangun. Vanessa mendengus. Berhenti. Biarkan aku tidur lebih lama. Lukas tertawa. Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Kamu bisa mandi lagi sebelum aku mengantarmu kembali. Vanessa sudah mengulurkan tangannya untuk mencubit punggungnya dengan keras. Kamu, ini baru jam 6. Kapan Anda berharap untuk mengantar saya kembali? Petik 2. Luke memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. 1 jam seharusnya cukup. Tangannya di punggungnya mengepal lebih keras. Kamu binatang. Luke sebenarnya tidak habis-habisan. Karena operasi besar Dominic hari ini, mereka tidur lebih awal tadi malam, dan Vanessa sudah tidur hampir 8 jam. Di pagi hari, mereka bermain-main hanya setengah jam sebelum mereka menggunakan sisa waktu untuk mandi dan berpakaian. Setelah Luke keluar dari kamar mandi, dia menatap Vanessa yang sedang merapikan. Berpikir sejenak, dia memperingatkannya, aku perlu memberitahumu sesuatu. Vanessa berbalik untuk menatapnya dengan matanya yang menawan. Apa itu? Luke berkata, hati-hati dengan kartu truf Hernan. Vanessa penasaran. Kartu truf apa? Luke berkata, sumber saya memberitahu saya bahwa Hernan sudah mengirim pemberitahuan tadi malam untuk sesuatu yang disebut Het Gehok untuk kembali. Bisa jadi seseorang, pasukan tentara rahasia, atau senjata. Vanessa mengerutkan kening. Bagaimana kamu? Sudahlah. Aku akan memperingatkan Dominic dan yang lainnya. Mereka meninggalkan rumah, dan Luke mengantarnya ke pabrik yang ditinggalkan sebelum segera pergi. Melihat mobil yang melaju di kejauhan, Vanessa menghela nafas, tapi kemudian tiba-tiba tersenyum. Lupakan, orang ini cukup perhatian. Dia jauh lebih baik daripada pria-pria yang lengket itu. Luke menguping pabrik yang ditinggalkan selama beberapa menit sebelum dia menghela nafas dan menyebutnya sehari. Tim Dominic telah menyesuaikan rencana mereka lagi. Hari ini, mereka akan memodifikasi mobil baru mereka dan membuat persiapan akhir. Itu adalah hari yang damai, kecuali fakta bahwa banyak petugas polisi dan penjahat yang mengubah kota untuk seorang pria kulit putih muda dengan kacamata hitam dan pipi gemuk.